Ya, Yang terhormat Bante Jaya Silo, serta saudara-saudari sedama yang berbahagia. Selamat malam, Namo Buddhaya. namo Malam, budaya. malam hari ini kita akan membacakan paritas secara online untuk ketenangan batin dan kebahagiaan yang mengkondisikan kesembuhan bagi saudara-saudari yang sedang sakit, baik dirawat di rumah sakit ataupun di rumah. Sebelumnya saya akan membacakan nama-nama yang sedang sakit saat ini. Bapak Angka Wijaya Surabaya, Bapak Budi Hartanto Surabaya, Bapak Edi Santoso Somlaki Maluku Tenggara Barat, Bapak Eko Kuncoro Rumah Sakit Adi Husada D201, Bapak Haryanto Awan 73 tahun, Rumah Sakit Haji Ruang VIP 207 Surabaya, Romo Harvey Surabaya, Bapak Musmualim Malang, Bapak Sianto Jakarta, Bapak Singgi Surijan Surabaya, Bapak Sukrisno Surabaya, Bapak Sumarto Surabaya, Bapak Tang Gaising Toko Indah 75 tahun Pasuruan, Bapak Chang Hok Eng di Rumah Sakit Seluam Kamar 1014 Banjarwijaya Tangerang, Bapak Chua Chonggi 66 tahun Mojokerto, Bapak Condro Prajogo Kurniawan dirawat di Xiamen Humanity Hospital China kamar nomor 1110 Ranjang 21. Bapak Tireyanggono Surabaya, Bapak Willy Teja Lesmana Bali, Bapak Wonsa Dipo Wahyuni Tabanan Bali, Bapak Yudi Dwi Tirta Jakarta, Bapak Yunadi Surabaya, Ibu Ari Chandrawati Bali, Ibu Bengswan Bali, Ibu Krisnawati Kamal Jakarta, Ibu Dewa Ayu Novayanti Wibawa Jalan Sekar Tunjung 2, 1 Denpasar Bali, Ibu Ernawati Jakarta, Ibu Cukani Sidoarjo, Ibu Laulani Lau Rumah Sakit Adi Husada D212, Ibu Lau Pikwa Surabaya, Ibu Liang Mechong Samarinda, Ibu Lita Mutia Surabaya, Ibu Lu Huicheng Sumatera Utara, Ibu Mailang Solo, Ibu Ni Ketut Chandra Wiratmi Jalan Sekar Tunjung 2, 1 Denpasar Bali, Ibu Nita Jakarta, Ibu Noviana Surabaya, Ibu Nyoing Saputra di Rumah Sakit ICU Rumah Sakit Adi Husada, Ibu Po Mikung 96 tahun Denpasar, Ibu Ratna Kusuma Himawan Surabaya, Ibu Regina Dewi Tang Tanjung Selor sekarang dirawat di Rumah Sakit Nasional Hospital R8202. Ibu Samsia Pontianak, Ibu Siska Surabaya, Ibu Siswati Jakarta, Ibu Swang Andes Bogor, Ibu Sri Lani Hartanto Surabaya, Ibu Sri Ratna Hartanto Surabaya, Ibu Tang King Lian Niaus Bogor, Ibu Tang Yen Mei 74 tahun Solo, Ibu Chang Lian Nio Karawaci Tangerang, Ibu Chong Melia Chandra Surabaya sekarang dirawat di Penang, Ibu Triwulan Handayani Bekasi Jawa Barat, Ibu Urwela Cipto Jakarta, Ibu Waluyo Surabaya, Nyonya Lance Mansur Manado, Nyonya Li Liang Eng Jakarta, Nyonya Lince Sambuaga Manado, Nona Lindawati RSAH D210, Nyomang Kurniawati Surabaya, Saudara Liki Chandra Surabaya,
Saudara Lukas Jakarta, Saudari Karin Jambi, Saudari Karolin Surabaya, Saudari Jenny Swam Pranoto Surabaya, Saudari Kofifi Surabaya, Saudari Ratna Bekasi, Saudari Serapin Noli Notosagoro Jakarta, anak Anggita Triratna Lombok, anak Leon Surabaya. Semoga dengan pembacaan parita pada hari ini, semoga mengkondisikan nama-nama yang tadi saya sebutkan segera sembuh dan sehat kembali dan dapat beraktivitas. Pembacaan parita pada malam hari ini diselenggarakan bersama dengan grup Anjansana Edaka. Selanjutnya saya akan membacakan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagavato Buddhang Bhagawantang Abiwade Wakhato Bhagawata Dhammo Dhammang Namastami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami Yaman hako mayang Bhagawantang Saranang Gata Yono Bhagawa Sattha Yassa Cak Mayang Bhagavato Dhammang Rocema Ime Hisakkare Hitang Bhagawantang Sasat Dhammang Sasawaka Sangkang Abipujayama. Selanjutnya, marilah kita membacakan Pancasila Aradana. Mayang Bhante Tisarane Nasaha Pancasila Niyacama Dutiyam Mayang Bhante Tisarane Nasaha Pancasila Niyacama Tatiyam Mayang Bhante Tisarane Nasaha Pancasila Niyacama Yamahang Vadamitang Vadeta. Ama Bante Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami.
Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Saranang gamanang pariputnang. Amabante. Panatipata Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Panatipata Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Adinadana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Adinadana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Kame sumiccācara Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Kame sumiccācara Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Musawatha Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Musawada Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Sura meraya manjapama dathana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Surameraya Majapamadathana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Imani panca sikkhapadani silena sugating yanti silena bhoga sampada silena nibbuting yanti tasma silang visodayi. Nama Bante Sadu Sadu Sadu. Selanjutnya Bante akan memimpin pembacaan parita. Untuk itu kami persilakan kepada Bante Jayasilo. Ya, Ibu Bapak sekalian, sekarang kita akan membacakan parita-parita dengan tujuan yang baik, yaitu untuk kesembuhan bagi mereka yang sedang sakit. Semoga dengan mendengar
ataupun mengetahui adanya pembacaan berita ini. Semoga mereka ikut tahu dan ikut berbahagia. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Itipiso bhagava arahang samma sambuddho. Micca carana sampanno sugato lokavidu. Anuttaro purissa dhammasarati. Sattha deva manussa nang buddho bhagava. Swakhato bhagavata dhammo. Sandittiko akaliko ehipassiko. Opanayiko paccattang veditabho vinyuhi te. Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Ujjupatipanno bhagavato sawaka sangho. Nyayapatipanno bhagavato sawaka sangho. Samicipatipanno bhagavato sawaka sangho. Yatidang cattari purisa yugani atta purisa pogala. Esa bhagavato sawaka sangho. Ahuneyo pahuneyo dakineyo anjalikaraneyo anuttarang punyaketang lokasati. Nati me saranang anyang buddho me saranang warang. Etena saccavacchena sotite hotu sabbata. Nati me saranang anyang dhammo me saranang warang. Etena saccavacchena sotite hotu sabbata. Nati me saranang anyang sangho me saranang warang. Etena saccavacchena sotite hotu sabbata. Yang kincivitang idakwa hurang wa sagesu wa yang ratanang panitang
nano samang atitata katena idam bibuddhe ratanang panitang etena satchena suvati hotu kayang viragang amatang panitang yadat jaga sakya muni samahito nate na dhamme na sama dikinci idam bidhamme ratanang panitang ete na satchen na suva tihotu nyam buddha setto pariwan na yisucing samadhi manantarikan nyamahu samadhina te na samo na vidjati idam bidhamme ratanang panitang ete na satchen na suvati hotu ye gala attasatang pasatta cattari etani yuga nihonti te dakineya sugata sasavaka ete sudinna nimaha palani idam pisangge ratanang panitang ete nasacena suva tihotu kinang puranang nawang nati sambawang virata cinta yatike bhavasming Ichanda Nibanti dirayatayam padipo idam pisangge ratanang panitang etena satchena suva tihotu Metan jasa balokasming manasamba vaye aparimanang udang ado jatiriyanca asambadang averang asapatang titan carang nisino va saya no vaya vatasa vikatamitto etang sating aditya brahma metang viharang idamahu ditten ca anupagamma silawa dasane na sampanno kame suvine yagitang nahi jatuga baseyang punyareti apamano buddho apamano dhammo apamano sangho pamanawanta nisiring sapani ahivicika satapadi unna nabisarabu musika kata me raka kata me paritta patikamantu buddhani sohang namo bhagavato namo sattanang samma sambuddhanang bojanggo sati sanghato dhamma nang vijayo tata viriyampi tipasati bojangga catata pare samadupe kabojangga satete sabbadasina munina samada kata bhavita bahuli kata sangvatanti abhinyaya nibbanaya cabodhiya etena sajawacchena sotite hotu sabbada ekasming samaye nato mogalla nancakasapang gila nedu kite diswa bojangge satta desayi
jatang abhinanditva roga mojeng sutang kane etena saccavajjena sottite hotu sabbada eka dadam marajapi gela nyena bipilito Chunda te re natanyewa pana petwa nasa darang samoditwa ca abada tamha buddha sita naso ete nasa cawacena sotite hotu sabbada pahinna te ca abada te na nampi mahesinang magahata kilesawa patta no patti dhammatang ete na saccavajjena sottite hotu sabbada Sakatwa buddharatanang osatang utamang warang hitang dewa manosannang buddhate je nasotina nasantu padawa sabbe dukkha wo pasamentu te sakatwa dhammaratanang O satang utamang warang parilau pasamanang dhammate je nasotina nasanto padawa sabbe bayawo pasamento te sakat wasangaratanang o satang utamang warang ahuneyang pahuneyang sanggate je nasotina nasanto padawa sabbe roga bu pasamento te Yandun nimitang awamanggalanca Yoca manapo sakuna sasaddo Papa gahodo supinang akantang Buddha nubhavi na vina samento Yandun nimitang awamanggalanca Yoca manapo sakuna sasaddo Papa gahonto supinang akantang Dhamma nubhave na vinasamento Yandun nimitang awamanggalanca Yoca manapo sakuna sasaddo Papa gahonto supinang akantang Sangha nubhave na vina samento Bhavato sabba manggalang Rakanto sabba dewata Sabba buddha nubhave na Sada soti bhavantu te Bhavato sabba manggalang Rakanto sabba dewata Sabba dhamma nubhavena Sada soti bhavantu te Bhavato sabba manggalang Rakanto sabba dewata Sabba sangha bhavena Sada soti bhavantu te. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya, Bante akan memimpin meditasi. Untuk itu kami persilahkan Bante. Ya,
Ibu Bapak sekalian, setelah kita membacakan berita untuk kesembuhan bagi mereka yang sedang sakit, mari kita menambah kebajikan pada malam hari ini dengan berlatih sejenak untuk melatih batin kita masing-masing. Silakan Ibu Bapak mengambil posisi duduk yang rileks, yang nyaman, yang tenang. Mari memperhatikan nafas yang masuk dan nafas yang keluar. Buatlah diri Anda agar tenang terlebih dahulu. Kemudian baru amati nafas yang masuk dan nafas yang keluar. Amati nafas yang masuk dan nafas yang keluar yang terjadi secara alami dalam diri Anda masing-masing. Jika ada pikiran yang mengganggu, jika ada pikiran yang hadir di saat itu, tidak perlu diperhatikan. Kembalilah kepada nafas yang masuk dan nafas yang keluar. Latihan meditasi kita lanjutkan.
Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Latihan meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Setelah kita membacakan parita dan bermeditasi, marilah kita mendengarkan Anusasana yang akan disampaikan oleh Bante Jayasilo. Untuk itu kami mempersilakan Bante. Ya, Ibu Bapak sekalian, kembali lagi kita hadir pada yaitu cara membacakan parita untuk mereka yang sedang sakit, berharap agar mereka yang sakit segera sembuh, segera pulih seperti sedia kala. Ibu Bapak sekalian, belajar itu tidak pernah habis. Semua orang, apapun usianya, pasti akan tetap belajar. Kalau saya mengatakan belajar, jangan berarti itu harus membaca buku. Tidak. Karena banyak orang yang berasumsi atau mempunyai pemahaman kalau belajar itu sama dengan membaca buku. Bagi orang-orang yang sudah berusia lebih lanjut, membaca buku itu terkadang melelahkan. Apalagi kalau baca bukunya itu tulisnya kecil-kecil, terkadang orang itu susah untuk membacanya. Apalagi kalau kita memperhatikan ketika puja bakti membaca buku parita yang versi lama, tulisnya kecil-kecil sekali. Banyak orang yang sudah berusia lanjut susah untuk membacanya. Tapi belajar di sini yang banyak maksudkan adalah bukan membaca. Membaca memang adalah salah satu cara untuk belajar. Tetapi yang banyak masukkan di sini adalah belajar dengan segala alat yang bisa dipakai, seperti membaca, mendengar, ataupun belajar dari pengalaman hidup. Di dalam Buddhis disebut dengan Bahu Sutta. Bahu Sutta itu artinya adalah banyak mendengar. Dalam Manggala Sutta disebut dengan Bahu Saja. Sama saja, artinya juga banyak mendengar. Memang di zaman dulu sepertinya tulisan itu amat sedikit. Kalau tulisan untuk para Brahmana sudah ada dari zaman dahulu, tetapi untuk tulisan bahasa Pali itu tidak pernah ada. Sehingga orang itu banyak belajar dari mendengar apa yang disampaikan oleh para guru. Bahkan Guru Agung Buddha juga menyampaikan setiap kali berkhotbah, menyampaikan dengan kata-kata seperti ini, Sadukang Manasi Karota, yaitu mendengar, perhatikan dengan baik apa yang beliau sampaikan. Ibu Bapak sekalian, belajar atau mengerti itu adalah tahap awal seseorang agar mempunyai keyakinan. Dengan kata lain, menerima apa yang ia pelajari. Misalkan dalam agama Buddha disebut dengan hukum karma, hukum empat kebenaran mulia, dan seterusnya. Ketika seseorang bisa menerima, maka di situ akan timbul keyakinan. Keyakinan ini merupakan faktor yang penting, Ibu Bapak sekalian, dalam ajaran Buddha. Karena keyakinan ini membuat seseorang itu menjadi terarah. Orang yang banyak belajar bisa menjadi pintar, betul. Tapi orang yang pintar menjadi baik itu jika dia punya keyakinan. Sehingga pintarnya itu menjadi terarah, sehingga ia menjadi baik. Seseorang yang punya keyakinan itu harus mempunyai 3 tahap dalam hidupnya. Atau ketika ia mempunyai sebuah keyakinan, ia harus mempunyai tiga faktor yang ada dalam dirinya. Yang pertama adalah menerima sebuah ajaran. Kedua adalah mendalami ataupun memahami apa yang ia yakini itu. Misalkan dalam ajaran Buddha, Anda mempelajari apa hukum karma, apa sebab dari hukum karma, apa akibat dari karma,
dan bagaimana jenis-jenis karma dan seterusnya. Kita mendalami hal itu. Tapi jika seseorang hanya berhenti di sini, itu masih dianggap tidak punya keyakinan. Karena yang punya keyakinan adalah mereka yang satu, bisa menerima, kedua, bisa memahami dengan baik, yang ketiga adalah mampu praktek. Karena seseorang itu jika punya keyakinan, dia itu ada faktor dalam dirinya yang mendorong agar ia itu bisa melakukan sesuatu. Contohnya bagaimana Bante? Seperti ini, misalkan bagi ibu-ibu yang suka masak, Anda menerima bahwa makanan misalkan nasi goreng itu ada. Ya, nasi goreng itu memang ada. Anda mempelajari apa saja bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat nasi goreng. Tetapi Anda tidak pernah masak. Maka pengetahuan itu menjadi sia-sia karena kita hanya mengetahui apa bumbunya, apa bahannya, tapi tidak pernah mempraktekkan bagaimana cara memasak nasi goreng. Itu sama dengan ajaran sebuah agama. Kalau kita punya keyakinan yaitu menerima, kemudian mempelajari, memahami dengan detail, dan bisa praktek, maka itu dianggap sebagai orang yang punya keyakinan. Kenapa? Karena keyakinan ini yang membantu seseorang. Keyakinan ini yang menjadi pedoman seseorang ketika ia hidup dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan sebagai contoh, seseorang yang sakit. Orang yang sakit jika dia punya keyakinan bisa sembuh, maka dirinya akan berobat. Di sini perlu dipahami bahwa keyakinan adalah dia bisa menerima, mempelajari, dan praktek. Kalau seseorang hanya berhenti di menerima dan mempelajari, maka dia kurang pedoman. Dan hidupnya dia kurang pedoman, sehingga hidupnya menjadi tidak terarah. Sehingga mentalnya atau batinnya itu bisa berbuat sesuatu yang buruk-buruk. Karena keburukan itu akan mendatangkan penderitaan. Sedangkan kebaikan itu akan mendatangkan kebahagiaan. Ibu, bapak sekalian, seseorang yang sakit, jika dia yakin bisa sembuh, jika ia yakin, maka dia akan berobat dengan baik. Tetapi ketika dia sakit dan dia punya keyakinan terhadap ajaran Buddha tentang tiratana, tentang 4 kebenaran mulia, tentang hukum karma, maka ketika sakit, batinnya itu tidak ikut sakit. Saya sering mengatakan ini agar apa? Agar orang memahami dengan baik bahwa kalau tubuh sakit itu akan mendorong atau ikut mempengaruhi batinnya ikut sakit. Sedangkan jika batinnya itu tidak sakit, biarpun tubuhnya sakit, batinnya tidak terpengaruh. Semua ini dibangun berdasarkan keyakinan yang ia punyai, sehingga mentalnya itu menjadi mental yang baik, batinnya menjadi batin yang baik, sehingga batinnya tidak menderita ketika tubuhnya sedang menderita. Bante seringkali datang ke rumah sakit, bukan untuk check up, bukan untuk yang lain, tapi untuk membacakan berita bagi mereka yang sedang sakit. Di situ Bante melihat banyak orang yang ketika sakit seringkali mengeluh akan banyak hal. Sangat wajar seseorang mengeluh seperti itu. Tetapi ketika seorang Buddhis yang punya keyakinan dengan baik, biasanya di rumah sakit dia tidak terlalu mengeluh. Ia berharap sesuatu yang baik, yaitu kesembuhan. Tapi jika seseorang itu berharapnya tentang hal-hal yang duniawi saja, maka ketika sakit itu pikirannya akan selalu mengarah kepada keduniawian. Contohnya bagaimana Bante? Contohnya misalkan ada seseorang yang sakit, kemudian ada seorang biku yang datang ke rumah sakit tersebut untuk membacakan berita-berita. Ketika datang,
Bantenya banyak memberikan nasihat kepada orang yang sedang sakit ini. Tetapi yang ia terima bukan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh bantenya, tapi pemikiran duniawinya yang ia sampaikan kepada bantenya. Yang ia sampaikan adalah, Bante, semoga saya lekas sembuh, semoga saya bisa makan-makan dengan keluarga. Pikirannya itu isinya tentang makan, bukan hal yang lain. Nah, ini menjadi kurang baik bagi seseorang yang punya keyakinan terhadap ajaran Buddha. Biasanya Bante mengarahkan agar orang sakit itu banyak-banyak berbuat kebaikan, termasuk belajar meditasi. Karena belajar meditasi ini membuat batin menjadi sehat, membuat mental menjadi sehat. Bagaimana Bante meditasi bisa membuat batin sehat? Karena ketika dia meditasi, dia mengalami sebuah hal yang mungkin kurang menyenangkan, seperti kaki kesemutan, punggung sakit, bahu sakit, dan seterusnya. Tetapi di situ ia mempelajari bahwa sakit itu tidak kekal adanya. Yang namanya fisik itu selalu berubah-ubah. Rupang anicang, rupang anatta. Apapun yang ada bentuknya itu pasti akan selalu berubah. Apapun yang tidak ada bentuknya pun juga akan selalu berubah-ubah. Dan semua itu berubah dengan sendirinya, berubah otomatis. Mau kita inginkan atau tidak inginkan, tetap akan berubah. Nah, ketika seseorang meditasi punya pemahaman seperti ini, ketika dia sakit, minimal batinnya tidak mengeluh. Sehingga ketika batinnya tidak mengeluh, biasanya orang seperti ini akan mudah untuk sembuh. Karena pikirannya tidak ikut sakit. Itulah ibu bapak sekalian bagaimana seseorang mempelajari atau seseorang mempunyai keyakinan dalam ajaran Buddha, yaitu ia menerima apa ajaran Buddha tersebut, ia mempelajari dan kemudian mempraktikannya sehingga menjadi baik. Kalau kita hanya menerima dan mempelajari saja, itu ya seperti anak-anak di sekolah tinggi agama Buddha, di mana mereka mempunyai pendidikan yang bagus sampai sarjana, belajar ajaran agama Buddha dengan luas, tetapi tidak dipraktikkan, sehingga mereka hanya menjadi pintar saja. Mungkin pintar untuk ceramah, pintar untuk berkhotbah, pintar untuk hal ini hal itu, tetapi dalam kebatinnya itu kosong, sehingga bisa dikatakan pengetahuan yang ia punya itu sia-sia karena tidak praktek. Oleh karena itu, mempraktikkan apa yang telah dipelajari itu hal yang penting, utamanya meditasi untuk mendapatkan kedamaian batin, dan bahasa Pali disebut dengan niramisa sukha, kebahagiaan non duniawi. Itu amat penting karena itu yang bisa bertahan untuk lama. Kalau samisa sukha, kebahagiaan secara duniawi, itu hanya sebentar, tidak bisa bertahan lama. Seperti Anda makan sesuatu, mencium bau sesuatu, rasakan AC yang enak, dan seterusnya. Itu hanya sebentar bahagianya. Dan itu akan membuat kita ketagihan, nagih. Kebahagiaan seperti itu akan nagih. Oleh karena itu, belajar meditasi sangatlah penting untuk membangkitkan kedamaian batin, untuk praktek ajaran Buddha dengan baik, sehingga orang yang praktek seperti ini disebut dengan orang yang punya keyakinan yang baik. Demikian saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga yang sakit segera sembuh. Semoga yang sedang berharap sesuatu dapat tercapai cita-citanya, dapat tercapai harapannya. Semoga semua berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Anumodana atas anusasana yang disampaikan oleh Bante. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya, pesan singkat akan disampaikan oleh Pak Kasim. Untuk itu, Pak Kasim kami persilahkan. Terima kasih, Bu Ivon, Boni, yang kami muliakan, Bante Jayasilo, yang saya hormati para pandita, Romo,
Ramani, serta yang saya kasih saudara-saudara kita malam ini bergabung kita bersama, baik yang telah kondisi fisiknya kurang sehat, masih bisa bergabung. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Sungguh luar biasa malam ini bimbingan yang dibawakan oleh Bante Jayasilo. Meskipun relatif usianya masih muda, namun mempunyai wawasan yang cukup tua juga. Karena Bante mengarahkan bimbingan itu bahwa kita selalu bukan hanya teori aja, kira-kira demikian, namun dengan dipraktekkan, itu memang menjadi suatu kenyataan. Karena di kalangan kita ini merasa kalau sudah pintar, sudah lupa segalanya. Namun Bante mengarahkan supaya kita ini dengan kekuatan ajaran Dhamma yang begitu luas, kita bisa membagi bagi sesamanya. Tentu malam ini saudara kita yang ditimpa oleh gangguan kesehatan setelah dibacakan serangkaian parita, sutta maupun gata, dan diarahkan meditasi untuk memancarkan suatu kasih, tentu bermanfaat bagi saudara-saudara kita yang mempunyai harapan selalu bisa mencapai kesembuhan. Jadi Bante ini menguraikan secara fleksibel dengan parita, sutta maupun gata kita akan memperoleh dokter maupun obat yang begitu tepat. Jadi bukan seolah-olah kita hanya berdoa. Itulah yang malam ini di masa wasa yang dijalani oleh Bante. Semoga Bante selalu sehat, Bante. Anumodana, Bante. Semoga Sang Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha selalu melindungi kita semua. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Aduh, Anumodana atas pesan singkat yang disampaikan oleh Pak Kasim. Ya. Selanjutnya, Romo Edi akan menyampaikan beberapa pengumuman. Kami persilakan Romo. Baik, ya terima kasih. Selamat malam Romo Ramani, Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya. Namo Buddhaya. Untuk hari Selasa depan, tanggal 26 September, pembacaan parita bagi saudara-saudara kita yang mengalami sakit dipimpin oleh Yang Mulia Bante Dhammamito. Adapun bagi Bapak Ibu yang mau mendaftarkan nama-nama yang sakit bisa menghubungi HP Wihara, HP saya, dan juga bisa ke HP Ramani Hili. Dan juga saya mohon kepada Bapak Ibu semuanya yang mendaftarkan nama-nama yang sakit yang sudah sembuh, mohon kami dihubungi kembali agar supaya nama-nama yang sudah sembuh dari sakit bisa kami hapus atau kami coret. Ya, semoga dengan kekuatan kebajikan yang kita lakukan bersama ini, kekuatan parita-parita suci yang kita bacakan bersama ini pula akan mengkondisikan saudara-saudara kita yang mengalami sakit, semoga cepat sembuh, sehat kembali, bisa beraktivitas kembali, dan selalu dalam lindungan Sang Tiratana. Ya, sekian pengumuman dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Selanjutnya adalah pembacaan Patidana yang akan dipimpin langsung oleh Bante. Untuk itu kami persilahkan Bante. Ya, mari Ibu Bapak sekalian, setelah kita melakukan kebajikan, berbuat baik, dengan membacakan parita, bermeditasi, dan seterusnya, mari kita limpahkan jasa yang telah kita perbuat ini kepada mereka yang membutuhkan. Semoga mereka ikut tahu dan ikut berbahagia.
Yata variwaha pura pariporente sagarang ewa mewa itu dinang petanang upakapati icitang panditang tumhang gipa mewa samit jatu sabbe purintu sangkapa cando panaraso yatamanico diraso yata sabbe tiyo viwachantu sabarogo vina satu mate bhawa Twantarayo suki diga yuko bhawa abhiwa dana silli sane chang wuddham pacha inon chantaro dhamma waddhande a yumanno sukhang balang Kayan cako dakina dinna sanggam hi supati tita digaratang hitayasa tanaso upakapati sonya ditamo jang ayang nidasito petana puja cakata ulara balanja biku nak maknupan dinang tumhihi punyang pasutang anapakan di yang kenci rata nang loke widjati wiwidam putu rata nang buddha sang mangnati tasma soti bhavantu te yang kenci rata nang loke widjati wiwidam putu rata nang dhamma sang mangnati Tasma soti bhavantu te yang kinci rata nang loke widjati wiwidang putu rata nang sanggang samang nati tasma soti bhavantu te. Sadu, sadu, sadu. Sadu. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bante. Namo Buddhaya. Ya, sama-sama. Selanjutnya, marilah kita membacakan nama suci. Arahang Sammang Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Marilah kita bersama-sama mengucapkan terima kasih kepada Bante dengan diawali dengan Okasa, dilanjutkan Wandami. Okasa Wandami Bante Soti hotu idante punyang nibbana sasa cikriyaya pacaya hotu. Semoga dengan jasa baik ini menjadi kondisi penunjang untuk menembus nibbana. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bante. Selamat malam. Bante. Mali Bante malam. Anumodana Bante, selamat malam Bante. Ya, Malam Bante. ya mari. Malam Bante. Romo Herman. Malam suhu. Malam. Herman. Wah, Malam. Baru muncul. Loh, Bante sudah berangkat. Udah. Ya, ayo. Ya. Ya, Bode, silakan Bode. Tuh.
Gak dengar suaramu, Bode. Suaranya mana? Nggak keluar tuh, Suaranya Bode. nggak keluar. Suaranya. Bode. Bode. Selamat malam. Dengar suara Ya. saya? Ya, Oh, sudah. dengar. Suara jelas. Terima kasih semuanya. Terima kasih Romo Edi. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Yang penting kita Terima sehat kasih supaya semua. bisa ketemu minggu Terima kasih depan. semua. Sampai jumpa minggu Terima kasih depan. ya. Jumpa. Jangan lupa Dadah, juga dadah. Romo Edi, saya cuma mau mengingatkan bagi Bapak Ibu karena kita acaranya ada ini ya Romo. Nanti Bapak Ibu yang mau datang ke Romo Widya, tanggalnya sama Romo Edi. Oh iya. Ya, Saya tanggal mohon maaf 26, nggak bisa mungkin hadir. bisa tetap join Zoom atau gimana ya. Saya Ya. cuma mengingatkan, oke? Kita bagi-bagi badan ya. Terima kasih semuanya. Selamat malam, Namo Buddhaya. Yuk kita Namo hitung Buddhaya. mundur. Selamat malam. 5, Sampai 4, 3, jumpa. 2, 1. Bye-bye. Bye-bye.